berinteraksi dengan Hakozaki. Yang membuat dirinya heran adalah keduanya tampak lebih akrab daripada biasanya. Setelah jam pelajaran selesai, wali kelas menemui Yotsuya karena belum menyerahkan angket rencana karirnya. Saat berbicara dengan wali kelas, Yotsuya menyadari bahwa Shindo dan Hakozaki sedang memperhatikannya. Namun setelah wali kelas pergi, kedua gadis itu tiba-tiba menghilang. Tak lama setelah itu, Yotsuya mengalami kejadian aneh. Lingkungan sekitarnya tiba-tiba bercahaya dan ia terlempar ke dunia lain. Di dunia tersebut, Yotsuya menemukan bahwa Shindo dan Hakozaki juga ada di sana. Ketika Yotsuya masih kebingungan, muncullah sosok misterius yang menyebut dirinya sebagai Game Master. Game Master menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan quest bersama-sama. Meskipun quest pertama dan kedua sudah selesai, masih ada 8 langkah lagi hingga seluruh quest berakhir. Quest kali ini adalah memenuhi permintaan kepala desa dalam waktu 14 hari. Sebelum memulai, Shindo diberi peran sebagai penyihir angin, Hakozaki sebagai kesatria pedang, dan Yotsuya mendapatkan peran langka sebagai petani. Shindo menjelaskan alasan mereka berada di sana. Awalnya dia menyelesaikan quest sendirian, namun kemudian dia mendapat instruksi untuk mengajak teman-temannya dalam menyelesaikan quest bersama. Namun, peran Yotsuya sebagai petani ternyata tidak cukup untuk memperkuat tim. Saat menghadapi monster, dia tidak dapat melawannya karena tidak memiliki senjata yang memadai. Selain itu, Hakozaki yang berperan sebagai kesatria juga tidak membantu karena terlalu ketakutan dan sering melemparkan senjatanya saat bertarung. Pada akhirnya, Yotsuya terpaksa bertarung sendirian hingga kehilangan nyawanya. Di dunia ini, jika seorang pemain mati, mereka bisa hidup kembali setelah 30 detik. Namun, Shindo memperingatkan bahwa mereka akan benar-benar mati jika seluruh anggota tim mereka tewas. Karena itu, dalam setiap pertarungan, minimal dari mereka harus tetap hidup. Malam harinya, Yotsuya dan kedua rekannya beristirahat di suatu tempat. Ketika Yotsuya mengawasi area sekitar, tiba-tiba muncul monster yang sangat kuat. Monster tersebut menyerang Hakozaki hingga terluka dan memakan Shindo hidup-hidup. Karena merasa tak sanggup melawan, Yotsuya segera membawa Hakozaki ke tempat yang aman. Ia kemudian melanjutkan misi sendirian sementara Hakozaki berlindung di desa. Permintaan kepala desa adalah mengalahkan monster yang disebut troll atau monster sebelumnya yang telah memakan Shindo. Dengan levelnya saat ini, Yotsuya merasa tidak mungkin bisa menang. Jadi, dia memutuskan untuk berburu monster lemah agar dapat menaikkan level secara bertahap. Saat berjalan di hutan, ia sempat menyentuh log point ketika Shindo dan Hakozaki sedang mengobrol. Saat itu, mereka membahas siapa yang akan dipilih jika anggota tim selanjutnya adalah laki-laki. Dan karena Yotsuya yang terpilih, ia merasa mungkin salah satu dari mereka memiliki alasan tertentu untuk memilihnya. Tak lama kemudian, Yotsuya bertemu dengan sekelompok goblin. Meski hanya menggunakan perlengkapan yang sudah rusak, ia berhasil mengalahkan mereka satu persatu hingga peringkatnya mencapai 9. Dengan ini, hanya perlu naik satu peringkat lagi untuk bisa berganti job. Namun, tak lama setelah itu, Yotsuya mendapat kabar bahwa Hakozaki telah mati. Hal ini terjadi karena troll yang seharusnya mereka kalahkan dibiarkan memasuki desa. Saat kembali ke desa, Yotsuya tidak bisa menemukan keberadaannya. Lalu ketika ia menyentuh log point di sekitar desa, ia menyaksikan bahwa Hakozaki telah dimakan oleh troll tersebut. Karena itu, Hakozaki tidak bisa bangkit kembali seperti yang terjadi pada Shindo. Melalui log point itu, Yotsuya melihat bagaimana perjuangan Hakozaki saat troll menyerang. Meskipun ketakutan, Hakozaki tetap berusaha melawan demi melindungi teman-temannya. Tak lama setelah itu, troll menyadari kehadiran Yotsuya. Dalam situasi tersebut, Yotsuya tidak punya pilihan selain kabur ke tempat aman. Namun, meskipun sudah berlari, troll itu masih mengejarnya. Hingga akhirnya Yotsuya terkena pukulan yang membuat tubuhnya terpental. Troll yang dihadapi Yotsuya memiliki kemampuan melompat seperti katak, membuat dia harus terus berpindah sebelum troll mendarat. Namun, jika hanya menghindar saja, semua itu takkan ada artinya. Yotsuya merasa perlu menemukan cara untuk menyerang balik. Ketika troll akan menimpanya, secara kebetulan ia bertemu dengan goblin lemah. Dengan mengalahkannya, maka ranknya mencapai 10 hingga memungkinkan pergantian job. Yotsuya sangat berharap bisa mendapatkan job kesatria pedang, tetapi ia kembali mendapatkan job langka menjadi seorang koki.
Hakozaki. Meskipun menjadi koki, Yotsuya punya kesempatan untuk bertahan. Dengan bersenjatakan pisau dapur, ia berhasil menyerang troll dan membebaskan temannya dari perut monster itu. Dengan demikian, mereka bisa bekerja sama lagi untuk mengalahkan troll tersebut. Namun, walau sudah memahami pola serangan troll, mereka tetap kesulitan untuk menembus pertahanannya. Karena itu, Yotsuya berpikir untuk menghentikan pergerakannya dengan menyerang bekas lukanya. Saat troll berhenti bergerak, Shindo kemudian menggunakan sihir anginnya untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya. Akibatnya, monster itu mati karena tekanan udara yang sangat kuat. Sebagai hadiah karena berhasil menyelesaikan quest, Game Master memberi Yotsuya kesempatan bertanya. Yotsuya pun bertanya tentang apa yang akan terjadi jika semua quest selesai. Game Master lalu memperlihatkan masa depan di mana Yotsuya dan rekan-rekannya bertarung melindungi kota. Setelah itu, mereka kembali ke dunia nyata pada waktu yang sama seperti sebelum mereka berangkat ke dunia lain. Setibanya di kelas, Shindo berencana pergi ke klubnya. Setelah berterima kasih kepada Yotsuya, ia langsung meminta Yotsuya untuk mengantar Hakozaki pulang. Bagi Yotsuya, ini adalah pertama kalinya pulang bersama seorang gadis, sehingga ia sempat mengatakan hal aneh kepada Hakozaki saat jalan dengannya. Mengetahui hal tersebut membuat Shindo tertawa dan semakin penasaran pada Yotsuya. Pada malam harinya, Yotsuya memanfaatkan waktu luangnya untuk latihan di luar. Saat itu, Game Master tiba-tiba menghubunginya dan memberinya perintah mendekati seorang wanita. Yotsuya dipaksa masuk ke sekolah asing dan menemui sekelompok cewek di dalam toilet. Di sana, ia diminta mendekati salah satu dari mereka yang sedang dibully oleh teman-temannya. Dalam situasi tersebut, Yotsuya bingung harus memulai dari mana. Untuk mendapatkan kesempatan mendekati gadis tersebut, ia pun mencoba menyelamatkannya dengan merusak ponsel anak-anak yang membulinya. Dengan cara ini, dia bisa menghilangkan semua rekaman dan memberi pelajaran kepada para pembuli. Namun, tindakan yang dilakukan Yotsuya malah membuat cewek berkacamata itu ketakutan. Saat Yotsuya mengantarkannya, cewek itu tampak gelisah dan berharap Yotsuya segera pergi darinya. Ketika Yotsuya bertanya apakah ia memang sedang dibully, gadis itu langsung membantahnya. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya mencoba membalasnya karena ia pernah mengatakan sesuatu yang berlebihan. Meski demikian, ia tetap merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang-orang itu terhadapnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Yotsuya dan yang lainnya kembali ditransfer ke dunia lain. Tokita Yuka atau gadis yang sebelumnya bertemu dengan Yotsuya terpilih sebagai pemain keempat dan menerima job sebagai penyihir api. Ketika Yotsuya mencoba menyapanya, Tokita langsung menghindar dan menuduhnya sebagai penguntit yang menculiknya. Shindo mencoba menenangkannya, tetapi saat Tokita menjelaskan kejadian sebelumnya, Shindo dan Hakozaki merasa kecewa dan mulai mengabaikan Yotsuya. Misi kali ini adalah eksplorasi peta sebanyak 5% dan mengantarkan barang ke Radodorbo. Untuk melakukannya, mereka memutuskan untuk berpisah sambil memastikan lokasi masing-masing. Saat Tokita berpasangan dengan Shindo, ia merasa terkesan dengan cara berpikir Shindo. Tidak seperti dirinya yang hanya pasrah ketika dibully, Shindo menyatakan bahwa ia tidak takut untuk melawan, bahkan jika harus kehilangan pertemanan. Ketika mereka semua berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba ada bangkai serangga raksasa yang jatuh di dekat mereka. Dari bangkai itu muncul lipan raksasa dan beberapa serangga kecil lainnya. Dengan skill kokinya, Yotsuya dapat mengetahui nama musuh dan juga levelnya. Itu adalah jenis binatang iblis yang memiliki tingkat ancaman D-. Sejak kecil, Tokita memiliki impian menjadi gadis penyihir. Makanya, ia sangat bersemangat untuk mencoba kemampuan sihirnya. Namun, ternyata ia tidak bisa berbuat banyak karena levelnya masih rendah. Pada akhirnya, Yotsuya melawan serangga sendirian dengan memotong semua kakinya. Sedangkan untuk menghabisinya, ia meminjam pedang besar milik Hakozaki dan menebasnya bersama-sama. Hal ini dilakukan olehnya karena dia tidak bisa memegang senjata di luar dari jobnya sendiri. Pada malam harinya, Shindo menceritakan masa kecilnya kepada Yotsuya. Ia mengaku bahwa saat kecil dia dikenal sebagai anak nakal, tapi berkat pertemuannya dengan seorang wanita, dia berhasil mengubah sikapnya. Shindo sangat mengagumi wanita itu, namun wanita tersebut melompat dari apartemennya karena tidak tahan menghadapi orang-orang yang selalu membulinya. Saat masuk sekolah, Shindo juga pernah menjadi korban bullying. Sejak saat itu, ia pun berusaha tampil sempurna agar memiliki banyak teman yang bisa melindungi
melindunginya. Namun, semua hal yang telah dicapai olehnya itu menjadi tidak berguna jika dia berada di dunia ini. Karena itu, ia memohon kepada Yotsuya untuk melindunginya. Keesokan harinya, mereka tiba di desa yang pernah diserang oleh troll sebelumnya. Di dunia ini, setiap para pemain diidentifikasikan sebagai pahlawan. Ketika mereka bertemu seorang pedagang, Yotsuya bertanya pada pedagang itu tentang wilayah Radodorbo. Pedagang tersebut menjelaskan bahwa Radodorbo berada di tepi benua dan perjalanan menuju ke sana akan memakan waktu sebulan jika menggunakan kuda. Shindo memohon pada pedagang itu untuk meminjamkan kudanya. Namun, meskipun pada pahlawan, pedagang itu menolak meminjamkannya. Kebetulan, di kota Kortonel akan diadakan turnamen bela diri, di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa 3 ekor kuda. Setelah mendapat informasi itu, mereka pun memutuskan untuk mengikuti turnamen tersebut. Namun, saat hendak berangkat ke kota, mereka terlibat konflik dengan para bandit karena adanya larangan dengan menyembuhkan. Keesokan harinya, Yotsuya beserta rombongannya dihadang oleh sekelompok goblin. Dengan cepat, Yotsuya, Shindo, dan Tokitate mengalahkan satu persatu goblin tersebut. Sementara itu, Hakozaki mengalami kesulitan karena belum terbiasa bertarung. Walau ketakutan, dia tetap berusaha melawannya agar tidak menjadi beban bagi teman-temannya. Setelah semua goblin sudah dikalahkan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, tak lama setelah berjalan, roda kereta mereka malah tersangkut ke dalam lubang yang ada di jalan.
Karena itu, mereka harus berhenti sebentar untuk mengangkatnya bersama-sama. Saat mencoba memperbaiki roda, mereka melihat sekelompok tentara yang sedang dikepung oleh kawanan kobold. Di antara rombongan tentara itu, terdapat warga sipil dan anak-anak yang sudah tidak berdaya. Mengetahui hal tersebut, Hakozaki tergerak untuk membantu mereka. Awalnya, Yotsuya melarang dia karena waktu mereka sangat terbatas. Tetapi, karena Hakozaki bersikeras ingin menolongnya, ia akhirnya setuju untuk ikut dengannya. Ketika mereka berdua mendekat, kawanan kobold langsung berbalik dan mengincarnya. Dengan bersenjatakan pisau dan wajan, Yotsuya berusaha mengalihkan perhatian kobold-kobold itu agar pasukan bisa menyerang dari belakang. Namun, di tengah pertarungan, Hakozaki malah terbunuh dan harus menunggu lama untuk hidup kembali. Walau begitu, dia berhasil mengalahkan salah satu musuh di kesempatan yang kedua kalinya. Tak berselang lama, Kahabel bergabung dalam pertarungan. Dengan bertambahnya petarung, maka kawanan kobold itu dapat dibasmi lebih cepat. Tentara yang diselamatkan berasal dari kerajaan Diok. Atas perintah raja, mereka sedang memindahkan tawanan ke Radodorbo untuk dieksekusi di depan umum. Menurut Kahabel, mengeksekusi rakyat sendiri di negara asing adalah tindakan yang berlebihan, dan sebagai kesatria dari negara bagian Kortonel, ia sangat menentang hal tersebut. Namun, meskipun sudah diselamatkan, pemimpin pasukan tersebut tidak setuju dengan pendapat Kahabel. Jika Shindo tidak melerai mereka, mungkin mereka sudah saling serang. Sementara itu, Yotsuya berasumsi bahwa peristiwa ini berkaitan dengan misinya karena salah satu misinya adalah mengantarkan barang. Ia menduga para tawanan yang dibawa oleh pasukan itu mungkin adalah orang-orang yang harus diantar. Masalahnya, jika mereka mengantarkan para tawanan, mereka akan dieksekusi. Di saat mereka kebingungan, Tokitate lalu menyarankan mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mencoba menghentikan eksekusi saat tiba di tempat tujuan. Pada sore hari, Yotsuya mencoba berbicara dengan salah satu tawanan. Dari pembicaraan tersebut, dia mengetahui bahwa kerajaan Diok berencana membunuh mereka karena menganut agama tertentu. Yotsuya kemudian bertanya kepada Kamilto yang pemimpin pasukan tentang alasan mengapa mereka melakukannya. Lalu Kamilto menjelaskan bahwa semua itu dilakukan sebagai contoh untuk menghapus keberadaan mereka dari benua, sebab Raja Diok ingin menyatukan benua ini demi kebaikan rakyatnya. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di pegunungan yang terhubung dengan Radodorbo. Untuk mempersingkat waktu, Kamilto menyarankan supaya mereka melewati jalur terowongan. Namun, setelah mekanisme jalurnya sudah diaktifkan, Kamilto dan pasukannya malah meninggalkan mereka dan menjebaknya di dalam terowongan. Sebelum pergi, Kamilto mengatakan bahwa ia tak bisa berpergian bersama orang yang berempati pada tawanan. Situasi ini membuat Yotsuya panik. Ia telah kehilangan tawanan yang harus diantarkan, padahal waktu penyelesaian misinya hampir habis. Untungnya, Kahabel segera menenangkannya. Dia mencoba untuk mendorongnya supaya tetap melanjutkan perjalanan. Menelusuri jalur tersebut ternyata tidak semudah yang mereka kira. Di sana terdapat berbagai rintangan dan jebakan mematikan. Karena kecerobohannya, Yotsuya terperangkap salah satu jebakan dan terjatuh ke lantai bawah. Merasa sulit untuk keluar, Yotsuya meminta rekan-rekannya untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Untuk melewati dinding bergerak, Hakozaki kemudian mengamati pola kerjanya. Setelah menemukan cara yang aman, mereka mencoba melintas dan berhasil melewati jebakan tersebut. Sementara itu, Yotsuya berusaha memanjat dengan mengukir pijakan menggunakan pisaunya. Namun, untuk melewati gerbang, mereka harus melawan gargoyle yang merupakan petarung buatan manusia. Saat memanjat, Yotsuya sempat terjatuh berkali-kali. Meski begitu, ia terus berusaha dengan harapan bisa keluar dari sana. Kesendiriannya di tempat itu membuatnya teringat kembali saat pertama kali pindah sekolah. Saat itu, ia merasa sangat kesepian karena tidak ada seorang pun yang dikenalinya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Yotsuya berhasil mencapai bagian atas. Sambil menelusuri jalur yang ada di peta, ia menemukan sebuah log point yang menampilkan momen saat rekannya Kahabel tewas. Hal ini membuat Yotsuya merasa kalau penyebab kematiannya adalah karena dia mengajaknya ikut, dan meskipun belum lama saling mengenal, ia merasa sedih atas kematiannya. Di sisi lain, Shindo dan yang lainnya sedang berhadapan dengan gargoyle. Selain gargoyle, mereka juga harus melawan monster kelelawar yang terus berdatangan. Sementara Kahabel maju menghadapi gargoyle, Shindo berusaha melindunginya dari serangan kelelawar. Melihat kemampuannya, Kahabel kemudian memuji Shindo sebagai yang terhebat di antara mereka berempat. Menanggapi pujian itu, Shindo pun bercerita bahwa ia pernah menekuni suatu olahraga. Namun, sesaat setelah mengatakan hal tersebut, ia melihat gargoyle menusuk Kahabel dan menjatuhkannya ke dalam air.
Karena mengira dirinya tak sanggup melawan gargoyle, Shindo merasa sangat putus asa. Namun, ketika hendak mundur, ia secara tak sengaja menginjak kelelawar yang memicu kenaikan levelnya. Ini menyebabkan waktu di sekitarnya berhenti dan Game Master muncul untuk pergantian job. Dari hasil undian, Shindo mendapatkan peran baru sebagai kesatria pedang. Lalu, ia segera menggunakan kemampuan barunya tersebut untuk menyerang gargoyle. Namun, tebasannya tidak cukup kuat menembus pertahanan musuh. Untuk mengalahkan gargoyle, ia harus mengincar bagian vital seperti yang pernah diajarkan Kahabel sebelumnya. Dengan asumsi bahwa letak jantung gargoyle mirip dengan manusia, Shindo mencoba menyerang di bagian celah tulangnya. Meskipun tidak mudah, serangan itu berhasil mengenai jantung dan membuat monster tersebut tak lagi bergerak. Ketika Yotsuya datang, dia langsung diberitahu bahwa Kahabel tenggelam. Meskipun terlambat, ia segera terjun ke dalam air untuk menyelamatkan Kahabel. Berkat pertolongannya, Kahabel bisa diselamatkan. Namun, Yotsuya berakhir jatuh pingsan karena terlalu banyak menggunakan sihir untuk memulihkan lukanya. Beberapa saat kemudian, Yotsuya mulai tersadar kembali. Ketika tersadar, ia menyadari bahwa perkiraannya tentang misi ini mungkin saja salah. Ia berpikir bahwa tahanan yang sebelumnya mungkin bukan barang yang harus diantarkan. Tampaknya mereka harus mengantarkan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh penerima. Setelah mempertimbangkan banyak hal, mereka memutuskan untuk berpencar menjadi dua kelompok, di mana satu kelompok akan mengejar tentara kerajaan Diok, sementara kelompok lainnya mencari barang lain untuk diantarkan. Setelah kelompok dibentuk, Shindo segera pergi mencari permukiman, sedangkan kelompok Yotsuya menunggu di lokasi tertentu untuk menjebak tentara kerajaan Diok. Kahabel sebelumnya melihat mereka mengirimkan surat kepada raja mereka, dan karena negara itu sangat militan, ada kemungkinan besar kejadian ini akan digunakan sebagai alasan untuk menyatakan perang. Untuk mencegah hal tersebut, Yotsuya mengusulkan agar membuat tentara kerajaan Diok percaya bahwa Cortonel bukanlah musuhnya. Namun, ia juga ingin membuat mereka merasakan putus asa dan penyesalan atas tindakannya. Keesokan harinya, Yotsuya melihat tentara Diok beserta para tawanannya. Saat para tentara itu sedang beristirahat, Yotsuya mendatangi mereka dengan tujuan untuk bernegosiasi. Sebelum itu, ia memberi informasi palsu bahwa 3 kesatria Cortonel tewas di dalam gua, sementara 2 pahlawan lainnya terjatuh ke dalam lubang. Selain itu, Yotsuya juga menyatakan bahwa dirinya telah ikut agama Artheos dan ingin bernegosiasi untuk pembebasan para tawanan. Jika permintaannya tidak terpenuhi, ia mengancam akan menggunakan posisinya sebagai pahlawan untuk menyebarkan agama tersebut ke seluruh dunia. Tentara kerajaan Diok tak bisa mengabaikannya begitu saja. Untuk mencegah semua itu terjadi, mereka berencana akan menangkap kedua pahlawan yang masih tersisa. Pada saat itu, Tokitate mulai menjalankan perannya. Dengan beralasan bahwa ia tidak bisa lagi akrab dengan Yotsuya, ia berpura-pura memihak mereka dan akan memberi lokasi Yotsuya yang sedang tertidur. Setelah menggiring mereka lumayan jauh, pasukan itu menyadari bahwa Tokitate telah berbohong. Lalu, ketika mereka kembali ke perkemahan, mereka mendapati Yotsuya telah membunuh semua tawanan mereka. Tokitate menjelaskan bahwa pernyataan Yotsuya yang memeluk ajaran Artheos hanyalah kebohongan. Sebenarnya, Yotsuya datang untuk balas dendam atas 5 rekannya yang tewas. Selanjutnya, Yotsuya membakar kereta kuda dan seluruh barang-barang mereka. Lalu, ia dan Tokitate melarikan diri dengan menggunakan kudanya. Dengan cara ini, tentara Diok pasti akan melaporkan bahwa para pahlawan mengganggu misi mereka demi balas dendam. Akibatnya, hubungan antara Diok dan Cortonel tidak berubah dan peperangan tidak akan terjadi. Sebaliknya, Kamelto akan merasakan penyesalan karena gagal menjalankan misinya. Sementara itu, para tawanan yang sebenarnya telah diamankan terlebih dahulu. Berkat Yotsuya, kini mereka terbebas dari pasukan kerajaan Diok. Setelah menjalankan rencana tersebut, Tokitate merasa bingung apakah dunia ini virtual atau dunia nyata, sebab dia merasa khawatir dengan para korban. Setelah gagal menjalankan tugasnya, Kamelto segera mengirimkan laporan kepada rajanya. Kegagalan ini membuatnya sangat menyesal dan ia merasa harus bertanggung jawab serta bersiap menerima hukuman. Namun, tak lama setelah mengirim laporan, Kahabel muncul di belakangnya. Kahabel mengatakan bahwa yang akan menghukum mereka bukanlah sang raja, melainkan dirinya sendiri yang akan melakukannya. Setelah mengatakan hal itu, Kahabel langsung menghabisinya tanpa ampun. Sementara itu, di istana Diok, raja menerima laporan
mengatakan mengenai pahlawan yang dianggap memusuhinya. Mendengar kabar tersebut, ia langsung memberi perintah untuk meneliti cara mengalahkan pahlawan. Shindo dan rekan-rekannya masih berkeliling di permukiman. Mereka masih mencari seseorang yang ingin mengirimkan barang ke Radodorbo. Meskipun sudah menemui beberapa pedagang, tak satu pun dari mereka yang akan mengirimkan barang. Hal ini membuat Takozaki berasumsi bahwa mereka mungkin telah salah langkah. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan misinya, Yotsuya memasukkan beberapa barang ke dalam kereta. Setelah semua barang sudah dimasukkan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan menuju Radodorbo, Tokitate merasa bahwa akhir-akhir ini Kahabel sering bertingkah aneh, terutama saat berinteraksi dengan Yotsuya. Tokitate teringat peristiwa serupa dalam game kesukaannya, sehingga ia berusaha menciptakan situasi yang memungkinkan Kahabel dan Yotsuya jadi lebih dekat. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Ketika ia mencoba membuat mereka berduaan, Kahabel dan Yotsuya malah tertidur di dalam kereta. Meskipun begitu, Tokitate tidak menyerah dan terus mencari cara agar hubungan mereka ada kemajuan. Sementara itu di tempat lain, Shindo dan Takozaki berhasil menemui petugas jasa pengiriman yang akan pergi ke Radodorbo. Demi menyelesaikan misi, Shindo segera menawarkan diri untuk mengawal pengiriman tersebut. Awalnya, rekan petugas pengiriman itu menolak dengan alasan tidak ingin ada saingan bisnis. Namun, setelah Shindo menunjukkan kemampuannya, mereka setuju untuk dikawal. Pada malam harinya, Kahabel mengucapkan terima kasih kepada Yotsuya karena telah membantunya membalaskan dendam. Hal ini membuat Tokitate kecewa karena ternyata dugaan tentang perasaannya itu salah besar. Keesokan harinya, mereka tiba di Radodorbo. Saat Yotsuya melapor dan menyerahkan kepala tentara kerajaan Diok kepada petugas, secara mengejutkan misi pengiriman barang mereka dinyatakan selesai. Quest selanjutnya adalah menjelajah 5% area peta. Untuk menyelesaikan quest ini, mereka memutuskan untuk berpisah dan menjelajah wilayah yang berbeda. Awalnya, quest ini tampak mudah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa cuaca di sana sering berubah drastis dan bisa mengacaukan segalanya. Saat Kahabel berada di sebuah kedai, pengikutnya menyampaikan bahwa menurut warga kota, badai salju hebat akan terjadi pada malam itu. Karena tidak dapat berbuat banyak, Kahabel hanya bisa berharap agar para pahlawan tetap aman. Sambil menatap jendela, Kahabel mengenang momen perpisahannya dengan Yotsuya. Walau hanya sebentar, momen itu sangat berkesan baginya. Sementara itu, Yotsuya yang merasa semakin dingin mencoba memakai pakaian hangat. Namun, meskipun telah mengenakan pakaian yang tebal, ia tetap tak mampu untuk menahan dingin badai salju. Jika dia mati kedinginan, tidak ada jaminan untuk hidup kembali. Oleh karena itu, ia memutuskan tetap bergerak agar tubuhnya tetap hangat. Di tengah badai salju, Tokitate ingin beristirahat. Namun, mengingat perkembangan misinya belum ada kemajuan, ia tetap memaksakan diri agar tidak membebani rekan-rekannya. Berjalan di tengah badai membuat Takozaki merasa sesak dan membuat jantungnya seakan mau meledak. Selain kondisi fisiknya yang lemah, ia juga tidak memiliki perlengkapan memadai untuk menghadapi cuaca ekstrim. Suhu yang begitu dingin membuatnya mulai berhalusinasi. Ia mengenang kembali pengalamannya sejak pertama kali menjelajah dunia ini. Di sisi lain, Shindo juga sedang kesulitan. Dia benar-benar merasa tak berdaya dengan kondisi yang dihadapinya. Meski begitu, mengingat kebersamaannya dengan teman-teman membuat Shindo kembali bersemangat untuk menyelesaikan quest. Sementara itu, Hakozaki tak lagi sanggup bertahan. Tubuhnya mulai kaku perlahan hingga akhirnya tumbang karena kedinginan. Tak lama berselang, Shindo juga menemui masalah besar. Setelah berjalan lumayan jauh, ia malah kembali ke titik awal yang sebelumnya telah dilaluinya. Saat Yotsuya memeriksa perkembangan quest, area peta yang harus mereka jelajahi masih tersisa 10 km dengan sisa waktu hanya 6 jam. Kondisi kali ini jauh lebih sulit dibandingkan quest sebelumnya. Mereka merasakan serangan fisik dan serangan mental yang sangat menyulitkan. Di tengah situasi yang semakin genting, Yotsuya tiba-tiba bertemu seekor monster. Dengan kemampuan yang ia miliki sekarang, ia berhasil menangkis semua serangan monster itu dan kemudian mengalahkannya dengan menyerang titik kelemahannya. Namun, saat hendak melanjutkan penjelajahan, tiba-tiba saja ia terjatuh ke dalam sebuah lubang.
Sejak kecil, Tokitate sangat mengagumi Majiha Sister. Dengan keberanian dan harapan, ia bermimpi menjadi gadis penyihir hebat yang bisa menyelamatkan dunia. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Walau punya kekuatan sebagai penyihir, ia belum mampu melakukan hal yang besar. Selama ini, ia hanya bisa berlindung di balik orang yang lebih kuat untuk melindungi diri sendiri. Di sisi lain, Yotsuya yang baru saja terjatuh ternyata bisa hidup kembali. Ia jatuh ke dalam dungeon rahasia yang memiliki suhu lebih hangat dari permukaan. Saat ia menjelajahi dungeon tersebut, muncul pemberitahuan bahwa Hakozaki telah mati. Berbeda dengan Yotsuya, Hakozaki tak bisa dibangkitkan lagi karena tubuhnya telah membeku. Mengetahui salah satu rekannya tewas, Shindo bertekad untuk menyelesaikan quest ini. Karena badai sudah reda, ia segera melanjutkan penjelajahannya. Tak lama, Shindo melihat sebuah permukiman dan bergegas untuk pergi ke sana. Namun, tanpa menyadari betapa tipisnya es di bawah kakinya, ia langsung terjatuh ke danau yang membeku. Sementara itu, Yotsuya yang masih menelusuri dungeon belum menemukan jalur yang benar. Satu-satunya jalur yang ia temukan hanyalah lubang cacing yang besar. Karena tak ada pilihan lain, ia terpaksa masuk namun berakhir dimakan oleh cacing di dalam. Tokitate menjadi satu-satunya pemain yang masih tersisa. Mengetahui semua rekannya telah mati, ia merasa inilah saatnya untuk dia menyerah. Meskipun tak ingin mati, ia merasa tak ada yang akan menyalahkannya karena teman-temannya gugur duluan. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba muncul Majiha Purple, salah satu karakter gadis penyihir yang disukainya sejak kecil. Kehadiran karakter itu berhasil membangkitkan semangat. Ia terdorong untuk berjuang lagi demi melanjutkan quest. Namun, meski bertekad untuk tidak menyerah, tubuhnya benar-benar sudah melemah. Beruntung ada seorang penyihir yang melihatnya dan langsung mendekat untuk memberinya tumpangan. Saat penyihir itu bertanya kemana tujuannya, Tokitate hanya menangis karena waktu misinya hampir habis. Menyadari Tokitate sedang terburu-buru, penyihir itu segera menggunakan sihirnya untuk mempercepat perjalanan mereka. Berkat bantuan tersebut, quest eksplorasi peta itu pun berhasil diselesaikan. Setelah semuanya bangkit, Tokitate bertanya pada Game Master apakah dunia ini adalah dunia virtual. Kemudian, Game Master menjawab bahwa ini bukanlah dunia virtual, melainkan dunia paralel yang sama seperti bumi. Jawaban yang disampaikan oleh Game Master membuat Yotsuya terguncang. Ia merasa sangat bersalah karena telah membunuh seseorang di dunia paralel. Setibanya dia di rumah, Yotsuya tak bisa tidur karena mengalami trauma berat dan tak bisa melupakan kesalahannya. Keesokan harinya, Yotsuya dan teman-temannya mengikuti kegiatan olahraga. Sambil memikirkan kejadian kemarin, Yotsuya tanpa sadar sudah lebih atletis daripada sebelumnya. Dalam permainan bola basket, ia mampu mencetak angka sendirian tanpa bantuan timnya. Di sisi lain, kemampuan fisik Hakozaki juga telah meningkat. Kini, ia bisa ikut olahraga bukan hanya untuk menonton saja. Namun, melihat Yotsuya yang masih murung membuat teman-temannya khawatir padanya. Sepulang sekolah, Yotsuya mendapat pesan dari Game Master. Dalam pesan tersebut, Game Master bertanya tentang perasaannya setelah membunuh seseorang. Yotsuya memilih untuk tidak menjawab. Namun, saat ia tiba di rumah, seorang anak perempuan tiba-tiba muncul di hadapannya. Anak tersebut meminta Yotsuya untuk membalas pesan seolah dirinya adalah Game Master. Setelah dicari tahu, ternyata anak itu benar-benar Game Master dan ia ingin mendengar pendapat Yotsuya mengenai kejadian kemarin. Yotsuya mengatakan bahwa meskipun ia merasa bersalah, dia cukup yakin bahwa orang yang dibunuh itu memang pantas mati. Mereka berencana melakukan hal keji pada tawanan dan sudah membawanya ke tempat berbahaya. Setelah Yotsuya mengungkapkan semua pendapatnya, Game Master kemudian membicarakan pemain selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, Yotsuya diminta untuk bertemu seseorang, tapi kali ini di restoran Cina. Saat mereka tiba di restoran tersebut, Game Master menjelaskan bahwa orang yang duduk di meja depan adalah pengedar narkoba. 20 detik kemudian, pemain baru bernama Keita akan datang untuk menyerang pria tersebut. Untuk mencegah jatuhnya korban, Yotsuya segera bertindak dan menghentikan rencana Keita. Dengan kemampuan bela dirinya, Yotsuya mampu mengimbangi serangan Keita. Namun, untuk melawan rekannya yang membawa senjata api, ia membutuhkan item khusus yang memungkinkannya menggunakan skill di dunia paralel. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh, Yotsuya menyuruh Keita untuk segera pergi supaya tidak tertangkap. Dari kejadian ini, Yotsuya menyadari alasan Game Master menyuruhnya melakukan hal ini. Ia berpikir bahwa dengan menyelamatkan pemain tersebut, ia bisa meningkatkan peluang keberhasilan quest di masa yang akan datang. Karena hal itu juga, Yotsuya membulatkan tekad untuk bertarung demi kebenaran yang dia percayai.